Oke, welcome back Yaners. Kembali lagi dengan gue, Aras Veliagi, dan Safrina Nasution, Menewi 2009. Oke, kita akan melanjutkan kembali keseruan kita di episode sebelumnya bersama dengan Kak Diota dan Kak Timi. Dan masih ada beberapa topik menarik yang akan kita perbincangkan dengan mereka berdua. Nah, sebelumnya aku pengen sharing sedikit sih, Kami. Tadi bagus banget ya story-nya dari Kak Timi bahwa dia bisa memulai kita bisa dan sampai kita bisa pada titik ini tuh sebenarnya banyak kontribusi yang didapatkan dari Iluni FEBUI secara konektivitas, secara ekosistem gitu. Tadi kan Kak Timi cerita ketika Kak Timi connect dengan Pak Renald, akhirnya dapat mentoring dan seterusnya hingga kita bisa berada di titik sekarang gitu. Nah, ini mungkin satu learning yang dan experience yang aku dapatkan juga ya Kak ketika kuliah di FEUI. Mungkin kalau kuliah di FEUI aku pengalamannya agak-agak mirip dengan Kak Diota di sini ya. Agak-agak ditolak sana sini, agak nggak jelas di tengah-tengah. Tapi ketika lulus, kebetulan aktifnya di golf, di klub golfnya FEUI. Ketemu dengan senior-senior yang hebat-hebat. Yes. And that was the first time gue bersyukur gue masuk FEUI. That's the first time gue bersyukur gue masuk FEUI. Karena kayak ketika gue masuk kuliahnya, I'm not really an academic guy. Dan gue dapat inspirasi bahwa sebenarnya what makes FEUI itu adalah the people. The people, yes. Yeah, the people, not the building, not the everything, but it's the people gitu. Dan gue baru ngerasain the strength of the people itu adalah ketika gue join Iluni gitu. Ketika gue join Iluni, gue connect dengan Kak Diota, Kak Timi, Kak Nui, dan kakak-kakak senior kita yang hebat-hebat luar biasa. Itu benar-benar life changing experience banget gitu. Dan also the ecosystem ya yang very humbly supporting the journey gitu ya. Yes, benar-benar. Dan ini bukan pesan sponsor ya, ini benar-benar honest experience ya, bahwa kakak-kakak senior kita tuh sangat-sangat open untuk nge-support adik-adiknya gitu. Dan mungkin gue juga personally pengen meng-encourage teman-teman yang nonton podcast ini, mendengarkan podcast ini untuk kalau mau aktif di Iluni, kita open banget di sini. Wadahnya macam-macam, yang demen golf ada, yang demen goes ada, yang demen bola ada. Kalau mau aktif untuk di dunia profesional juga ada per sektor ya, kita ada Dekon yang ngebahas NFT, kripto dan lain sebagainya, ada yang ngebahas bisnis, banyak banget forumnya di FEUI. Dan gue jujur nge-encourage banget teman-teman buat join dengan caranya gimana? Simply cari aja salah satu teman yang mungkin aktif di Iluni, bro gue join grup ini dong, pasti akan di welcome langsung sama semuanya. Karena ya gue gak akan ketemu Kak Diota, Kak Timi kalau gak di Iluni gitu ya. Gue mungkin kalau mau ngajak meeting mereka ngantrinya 3 bulan gitu. Dan mungkin Kak Diota dan Kak Timi juga tidak akan cerita the real stories behind the struggles ya kalau nggak di Iluni. Betul. Dan sekali lagi ini podcast dipersembahkan oleh direktorat baru yang ada di Iluni, yaitu Direktorat Young Alumni Network. Dan pertama. Ini direktorat yang baru aja muncul di era tahun ini gitu ya. Tepuk tangan dulu. Young Alumni Network. Kita sebutnya Yaners. Definisi Young tuh apa? 2000-an ke bawah? 2000 plus. 2000 plus ya? 2000, 2001 dan seterusnya. Ada wadah. Lo kok gitu sih, Tim? Kasihan kakak-kakak kita. Nah, masih ngomongin mengenai young gitu ya, and being young gitu ya. Gue masih ada sambungan sih dari tadi sesi pertama gitu ya. Tadi kan in terms of being young, in terms of finding your purpose in life gitu ya, setting your destinations, itu kan is a never ending journey gitu ya. Sekarang gue mau nanya something yang quite essential mengenai keluarga. Gitu ya. Nah, gue yakin ini kalian semua udah berkeluarga. Ya, gue udah tahu kalian semua berkeluarga. Gue juga udah asumsinya kok gitu sih. Terus kebetulan gue cewek sendiri gitu. Nah, in this era where gender equality is being empowered gitu ya. Terus bahkan ketua Iluni FEBUI juga seorang perempuan yang sangat inspiratif. Sebelumnya juga perempuan. Iya, juga gitu ya. Talking about family and family dynamics gitu ya. Gimana sih caranya juggling between
professional life and personal life gitu ya. Maksudnya gue yakin gue harus nanya ini juga kepada para bapak-bapak ini gitu ya, dan of course kalian juga punya istri gitu ya, mungkin istri juga bekerja atau tidak gitu, tapi kalau as a woman ketika kita jadi perempuan gitu misalnya menikah gitu, ada beberapa yang harus kita pilih gitu misalnya gitu. Tapi kalau kalian gimana caranya juggling personal life dan professional life? Apakah ketika berkeluarga sebagai anak muda gitu pas nikah jadi ada setback atau malah jadi semakin kencang nih untuk ingin berkarir gitu? Mungkin maksudnya di balik kesibukannya mereka yang Iya, luar biasa dan, ini ya. Dan kesibukannya yang luar biasa ini sebagai bapak sebagai apa dan bapak sebagai apa gitu kan ya. Kalau kita nyebutnya sekarang bapack. Bapak ya. Bapack gitu. Pakai CK, pakai CK. Silakan. Oh, gue dulu. Iya. Oke. Kalau sweet ya tadi. Kalah sulit ya. Nggak, jadi ini walaupun Nui satu-satunya di sini, tapi first and foremost itu hopefully is just transition ya. Jadi kayak misalnya di Aladdin sendiri 75% of our board of directors perempuan. Wow, nice. Dan banyak FWI-nya ya. Dan banyak FWI-nya. Jos, gitu kan. Berarti teman-teman yang lulus FEUI udah tahu kali ya. Nah, tapi in all seriousness ya, kan tadi Nui bilang kalau perempuan mungkin ada pilihan, tapi it's a choice. Tergantung maunya apa, dapat suami seperti apa, gitu kan, itu sebuah pilihan. Nah, jadi for me, kalau misalnya teman-teman udah dengar episode sebelumnya, kalau belum didengerin dulu. Gue awalnya kayak debat dulu kan ngikutin cewek gitu, ngikutin mantan pacar, bukan istri, dia. Nah, tapi nggak jadi, sedih, nangis lagi. Selalu ya ada nangis itu. Kalau teman-teman nggak tahu konteksnya apa, lihat episode berikutnya sebelumnya. Jago nih. Iya dong. Tapi intinya habis itu saya tuh suka perempuan yang mandiri. Jadi waktu udah pacaran sama yang sekarang menjadi istri saya, dari awal juga saya udah ngomong, pokoknya do whatever you wanna do. I will not only not stop you, tapi I will support you. Karena menurut saya itu penting banget, karena saya dulu keluarga itu ibu saya menjadi breadwinner keluarga. Jadi bukan bapak saya, kan biasanya kan bapak yang breadwinner gitu kan. Enggak, ini ibu saya. Jadi saya dari awal udah biasa ada perempuan cewek yang sebenarnya taking the lead atau bahkan di posisi yang lumayan dominant atau bahkan yang thrive gitu. Nah, jadi for me I push her. Tapi gimana cara nge-balance-nya intinya gitu kan. Iya. Kalau dulu sama-sama sibuk ya sebelum nikah maupun setelah nikah, yang berubah tuh sebenarnya pas sudah punya anak. Oke. Nah, itu berubah. Iya sih, bener sih. Tapi kalau misalnya pas pacaran, pas nikah, itu sebenarnya nggak beda-beda banget. Ya kita komitmen aja. Jadi kayak oke, kalau Senin sampai Jumat benar-benar sibuk, ya udah fine, go all out Senin sampai Jumat. Tapi kalau bisa kayak minimal Sabtu gitu, itu sama ya family. Yeah. Minggu juga sama family. Nah itu jadi dari awal tuh udah ngebalance harus gitu. Jadi weekday gitu, I will work very 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 hard with expectation weekendnya itu protected sebisa mungkin. Sekarang adanya anak jauh lebih disiplin. Oke, harus jauh lebih disiplin. Karena kalau enggak semuanya penting, Jo. Semuanya penting gitu. Ya jadi kita harus cari yang paling penting dari yang penting itu apa gitu kan. Ya otomatis harus di limit. Apakah itu jawaban yang benar? Enggak, orang preference gitu kan. Ada yang mau kerja terus, which is fine. Ya itu kepribadian orang tersebut gitu ya. Tapi for me, I need to and I want to spend time with my family. Jadi biasanya Monday to Friday work all out, sebisa mungkin Sabtu Minggu protected. Gitu ya. Terus biasanya kalau weekend tuh ngabisin waktu dengan keluarga tuh ngapain sih, Kak Dio? Oh, kalau misalnya sebelum COVID ya biasalah kayak jalan-jalan, nge-mall ke Bandung, kemana, kayak short trip segala macam. Semua punya anak. Kalau anak sekarang repot gila. Bawaannya banyak, Jo. Padahal orangnya kecil gini. Tapi setelah berkeluarga malah memacu karir lo atau kayak jadi makin banyak pilihan atau disiplin, semakin disiplin. Wait, oke, jadi that's a really good question. Gue jadi kepikiran dulu tuh sebelum gue punya anak, orang bilang, oh kan katanya banyak anak banyak rezeki ya, itu ada itunya. Aduh, apaan sih banyak anak banyak rezeki? Anak kan mahal ya. Maksudnya kan kos semua gitu, education gitu kan. Nah, tapi bener loh. Kayak kelihatan jadi bapak-bapak. Iya, jadi bapak jadi beda, wisdomnya beda. Jadi kayak benar, jadi gue punya anak tuh Januari 2020.
Januari 2020, di 2020 itu di Vertex itu I've done my best. Itu gue kayak ada 3 deal. Average setahun Vertex itu 3 deal. Iya. Jadi Southeast Asia tuh ya banyak kan dealnya gue. Padahal apakah gue berubah, apakah itu kagak, hoki lagi. Nah terus gue balik ke Indonesia nggak lama kemudian tawarin Aladin, gila hoki banget gila. Jadi kayak ya orang bilang kayak wah emang rezeki dari anak. Jadi pas udah punya anak tuh rezeki akan pintu rezeki akan makin terbuka. Nah itu mau percaya apa kagak terserah deh. Tapi ya buat gue sih bener banget gitu. Jadi ya gini deh, misalkan emang bener gara-gara anak gue dapet rezeki, masa I don't spend time with him sih? Iya. Gila. Iya. But the key takeaways of juggling personal and professional life untuk Kak Diota tuh adalah being very disciplined ya, karena semuanya jadi penting ya, terutama setelah Ya kita ya kerjaan banyak gitu, ya harus milih gitu kan. Iya, jadi so time management juga. Iya harus. How about you, Tim? Iya, kalau gue Juggling personal life gitu. Iya, istri tuh sangat suportif ya, bahkan sebelum menikah gue masih ingat skripsi gue tuh yang bantuin banyak istri gue, gitu. FEW juga, adik kelas, ketemu di BEM gitu, terus dia asdos, jadi kayak dia lebih structured lah gitu. Asdos Biasa gua. ngebimbing skripsi. Asdos gua soalnya. Oh iya. Kak Putih kan? Iya, putih. Iya, Putih Arizona. Small world banget ya. Small world lah, FWI pasti sih. Itu lagi. Iya, gue bersyukur banget lah. Dan emang dari awal I think kita supporting each other ya. Dan sama mungkin kayak Diota tadi, kayak lu mau ngapain terserah. Makanya waktu itu kita married cuman 2 minggu after married dia kuliah ke US, dia S2. Iya. 2 tahun kita, hampir 2 tahun kita LDR gitu. Oh. Ya udah biasa aja sih, karena emang masing-masing gue lagi ngerjain kita bisa, dia lagi kuliah. Iya. Tapi ya mungkin cerita orang beda-beda, cuman net menurut gue saling ngerti, saling support, itu aja sih ya kayak dua itu. Karena kalau udah kayak gitu sekarang ya masing-masing jadi punya ritmenya masing-masing. Iya. Terus tadi betul kalau udah punya anak harus ada quality time, harus di block, walaupun itu juga struggle juga sih. Iya. Anyway. But sebagai pasangan muda tadi, kalau misalnya sudah punya keluarga, sudah punya anak, apakah itu jadi setback atau apakah itu malah melesatkan karir, atau ya itu tadi harus ada rules, time management dan lain-lain kalau dari personal experience lo? Iya, gue berharap gue lebih disiplin sih. Iya. Kalau sekarang I think work in progress lah. Tapi memang Another bapak-bapak ya. Beda ya. Ketahuan nih, karena gue juga Gua doang yang newbie di sini. Gua doang yang newbie di sini. Soon lah. Iya. Yes, Nice, jadi itu nice. kali ya mungkin ya tadi ternyata setelah lulus dari masih di kampus juga ada strugglesnya, pas lulus juga untuk mencapai itu juga ada Cerita hurdlesnya, masing-masing ya. cerita masing-masing dan Yeah. ya sampai akhirnya juga juggling between personal and professional life juga ya masih ada of all the not necessarily confusion ya, tapi uncertainties, tapi they're keep going. That's the They're journey keep of going. life sih. Yeah, that's the journey of life. And we have to celebrate it ya. Sure. Ya. Dan Hashtag mungkin setelah proses itu anak kalian akan disialkan jadi menteri juga nggak sih? Itu tuh benar-benar gue nggak ngerti lagi ya, dan hari pertama loh, Hari pertama. ya kan langsung. Nah, ini kita mau ke yang Sedikit serius ya. sedikit serius kali ya. Timi dulu. Langsung dijawab dulu. Boleh langsung. Oke, ini tadi kan kita udah bahas Ya. kayak the journey of the person, Kak Timi dan Kak Dio masing-masing itu gimana sih Cerita journey-nya? alumni. Cerita alumni soalnya kan. Nah, cuma mungkin di sini kita pengen sedikit ngebahas tentang industrinya sendiri sih. Kayak Kak Timi di Kitabisa ini, I believe is one of the biggest player ya in Indonesia gitu, terkait dengan Pioneer industri. Ya, if I'm not mistaken, the pioneer also. Ada yang lebih awal. Oh, dia lebih awal ya. But the biggest crowdfunding. I think the biggest, at least for me. Iya. Gue paling sering dengar pasti Kitabisa. Iya. Yang lain-lain gue gak pernah dengar ini serius. Nah, gue penasaran nih Kak, in your perspective, ini industri dari crowdfunding ini tuh kayak akan seperti apa sih ke depannya gitu? Is it still gonna be a sexy industry atau gimana gitu? Ya, jadi crowdfunding kan ada equity, lending, and donation. Gitu kan, equity lending under OJK, donation under Kemensos. Oke. Equity lending pun udah kayak mushrooming lah ya, kayak P2P. Kalau social donation, social crowdfunding juga banyak ya, udah lumayan banyak. Dan menurut gue sih itu yang menjawab behavior masyarakat untuk
berbagi aja sih gitu ke media medium aja, ada yang offline ada yang online gitu kan, dan makin tinggi tingkat digitalisasi adopsi harus makin tinggi. Gue masih ingat kayak inilah ya e-wallet itu tuh transaksi kita kecil banget, tapi pas udah ada GoPay, OVO gitu Dana, jadi kalau di kita sebutnya micro donation gitu, jadi orang nyumbang kecil tapi sering gitu ya, hampir di semua platform lah kayak gitu. Gue ngobrol sama Baik, WeCare, Berbuat Baik dan lain-lain, itu kayak banyak banget user-user yang nyumbangnya kecil tapi rutin gitu-gitulah. Iya. Kalau misalnya, tapi kalau misalnya kita bisa itu beneran crowdfunding khusus untuk donasi kan ya? Donation ya. Kita dari awal emang sebenarnya dari awal tuh kita bisa ya kayak apa ya, emang social banget karena anak BEM kan yang bikin project-project sosial kampus, terus non-profit mulai masuk. Kita open sama creative project selama arrangementnya tetap donation, jadi kayak Kickstarter lah gitu ya. Cuman itu pun nggak banyak yang apply karena mungkin market demandnya juga nggak segede itu ya. Ya, tapi the rest sekarang nomor satu sih kita raising funds for medical, for religious related causes gitu, sama emergency relief lah, semuanya donation. Tapi ya gue suka banget sih the collective atmosphere gitu of kita bisa ya, maksud gue karena jadi merasain banget gitu bahwa ternyata bisa loh kita making changes by very very little gitu ya, dengan kita donate very very bit, and then beneran ya gue sih jujur ya, gue kayak pernah pembangunan wakaf masjid gitu misalnya, atau kan misalnya kayak ada buat donasi untuk anak-anak yang sakit gitu dan COVID dan lain-lain gitu ya. Is it really your plan of making kita bisa, atau sebenarnya kayak tadi ada arahan dari rumah perubahan gitu, dan probably the foremost questions are how do you see the future of kita bisa? Interesting. Ya, kalau yang pertama beneran kita plan atau enggak itu juga enggak terlalu karena tapi gue ngelihat crowdfunding di US waktu itu. Jadi itu ada jadi benchmark lah ya. Kan katanya what happens in US will happen in China, India, Indonesia, mirroring aja kan gitu kayak gitu. Ya udah kayaknya bisa bikin crowdfunding nih gitu. Terus problem yang gue lihat waktu itu ya banyak teman-teman komunitas gitu ya, social entrepreneurs, activists itu yang kesulitan untuk galang donasi. Ya udah, hipotesisnya kalau bikin platform yang memudahkan orang untuk galang dana, terus ada banyak orang baik yang mau nyumbang, kayak bisa nih gitu. Turns out that itu nggak semudah itu, 2 tahun nggak ada traction gitu-gitulah, jadi panjang lah perjalanan. Tapi kalau balik lagi tadi apakah udah direncanakan? Ya mungkin bisa dibilang nggak terlalu, cuman ada kayak dot-dot ya kayak tadi kata Steve Jobs yang connected backward. Ternyata Pak Renaud bantu support, ada Kickstarter di luar negeri, terus gue kenal sama beberapa non-BEM, terus jadilah si idenya gitu ya. Nah kalau kedepannya bagaimana, mission kita kan sederhana ya, connecting kindness at scale. Gitu. So why we're doing this, we want to connect kindness. How we do it at scale, scaling gitu ya. Salah satu statistik yang kita bangga banget, by last year itu kita 31 juta donasi. Wow. Dan 1 tahun tuh 31 juta detik. Jadi 1 detik 1 donasi. Damn. Yeah, that's something that we really proud. Dan to be honest dulu awal-awal kita bisa, kita sempat bercanda tuh, kita bantu orang tiap detik bisa. Sama Fikra. Iya, sama Fikra gitu. Karena I think the best part of di kita bisa itu kan lu ngelihat setiap hari orang strangers helping strangers kan. Iya. Bikin apa. And that speed of kindness matters gitu. Karena buat kita, the more people connected to do kindness, world-nya juga akan be kinder. Relatively lah, 0,001% juga nggak apa-apa gitu. And then we just stay true to that mission. Nah tinggal donation itu definisinya apa, kindness itu definisinya apa gitu. It can be donation atau bisa yang lain gitu. Nah kita lagi exploring, kalau mau masa depan, other form of kindness yang tetap relevan sama kita bisa punya mission gitu ya, dan bisa menjembatani lebih banyak orang kebantu. Wow, jadi master plan-nya kindness. Future-nya. Kindness. Apa itu? Tapi belum bisa di-spill sepertinya ya. Sebenarnya lumayan ada di media. Oh iya ya. Boleh teaser dikit mungkin? Ya kita sempat bikin prototipenya, terus sekarang masih ngurusin regulation aspeknya lah gitu. Di seputar protection aspek lah gitu. Ya. Protection insurance ya. Well, that's very good. Thank you. That's a very good business model. Oke, terus buat Diota. Yes. Mengenai Aladdin gitu ya, syariah banking. Tadi gue before podcast gue sempet ngobrol-ngobrol sih off the record gitu ya bareng sama Diota gitu ya. Pertama kali gue tau Aladdin karena gue ke Alfamart ya kan, gue punya beli permen. Iya. Beli permen. Gue apaan nih Aladdin, gue tanya ke suami gue lah. Masa kamu nggak tahu sih itu kan syariah banking gitu-gitu
kan. Terus kenapa dia buka di Alfamart gitu kan. Itu pertanyaan pertama gitu. Yeah. Maksud gue kalau orang awamnya tuh pasti mikir Aladdin ini kayak breaking the status quo, not breaking sih, disrupting the status quo of banking, not necessarily syariah juga ya, tapi banking in general ada di mana-mana gitu, ada di Alfamart. Gue tau dari Alfamart gitu ya, maksudnya dari situ. Sebenarnya ya udah straight to the point, straight to the questions. How do you see the future of Aladdin? Wah, very bright ya harusnya ya, very bright. Nah tapi gini, the intention is never to disrupt an industry. Okay. The intention is always to serve customers better. Okay. Ya. And that's how you have to reach geographically. Ya, jadi we identify. Jadi kita benar-benar pelajarin segmen-segmen yang kita sebut sebagai underbanked, unbanked, yang di luar jangkauan perbankan pada umumnya. Itu gimana sih behaviornya gitu kan? Mereka ada jam kantor enggak, atau dia misalnya kerja tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Dia kalau misalnya punya warung tutup jam berapa gitu. Sebenarnya kebutuhan utama mereka tuh apa? Jadi the way we build Aladdin adalah untuk memenuhi kebutuhan calon nasabah kami, underbanked, unbanked, sama UMKM. Jadi bukan masuk-masuk kayak, kita disrupt banking yuk, gitu, kagak, gitu. Lebih ke arah kayak, ini ada customer yang saat ini belum dilayani, kita coba bantu yuk. The financially illiterate. Ya bisa illiterate, tapi memang tidak diberi kesempatan gitu loh. Jadi yang kita lihat, Tapi sumpah, pertanyaan simpel, sorry bantu bisa buka nasabah, buka rekening gitu di situ. Apa? Gue beneran pertanyaan. Jadi, nih. oke, kalau misalnya banking tuh banyak izinnya ya. Jadi please forgive me kalau misalnya yang ini nggak bisa langsung jawab. Tapi intinya kita lagi bekerja sama dengan Alfamart dan ini masih nunggu approval dari Bank Indonesia. Intinya adalah kita ingin mempergunakan atau memakai outlet Alfamart itu seakan-akan, dan saya stres akan-akan karena bukan, seakan-akan itu menjadi cabang bank. Karena kalau misalnya orang ke cabang tuh mau ngapain sih? Ya kalau misalnya nggak nanya-nanya, buka rekening, transfer, narik duit, setor duit gitu kan. Ya udah. Loh, kenapa harus ke bank? Kenapa nggak via Alfamart aja? Tapi jadi kita sebenarnya end game-nya adalah ingin memberikan service dan jasa dan produk yang terbaik yang bisa di-reach oleh customer. One question juga dari gue. Tellernya berarti kasir Alfamart. Enggak nih, gue Iya. Yes. Oh gitu. Yes. Loh, tapi Alfamart karena itu harus dibuat mudah juga gitu. Of course. Dan gini loh, Alfamart itu udah banyak serve digital transactions. Orang bayar cicilan, orang top up wallet, orang beli pulsa, orang beli token listrik, macam-macam. Oke. Itu udah terbiasa sekali. Jadi sebenarnya of course ada training gitu kan. Tapi ini bukan paradigm shift yang besar. Ini cuma kayak salah satu aja. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, what is the future of Aladdin? I hope it's extremely bright. Karena we're trying to solve a problem that is so large, a segment yang sudah sekian lama tidak dilayani gitu. Ya harapan kami ya kita emang selalu fokus execute gitu kan. Jadi all of our time itu lebih ke arah gimana caranya kita bisa melayani customer lebih baik. Gimana caranya kita bisa melayani customer lebih baik. Gimana caranya kita bisa melayani customer lebih baik. Intinya everything we do itu untuk customer. Nah, hopefully, kalau misalnya kita tetap fokus, kita tetap true to ourselves, kita pengen bantu customer, ya hopefully we can achieve a lot ya. And to be reachable to them ya. To be geographically reachable gitu ya. Karena penting loh, karena underbank sama unbank, walaupun kita digital bank ya, jadi kita nggak ada cabang, and most of our team itu pada dasarnya either orang engineering atau orang product, right? Nah, tapi if you're going to target a segment yang belum dijangkau, there's going to be a lot of trust issues. Ini beneran nggak sih? Jangan afiliator lagi gitu ya. jadi apa namanya? Bukan gitu. Lu coba aja ke Alfamart. Alfamart kan institution yang amat sangat terpercaya. Dan di mana-mana, hampir 18.000 titik se-Indonesia. Jadi hopefully dengan bekerja sama dengan itu, ya kita digital bank. Tapi trust-nya itu jadi meningkat. Jadi orang nggak second guessing. Ini apaan sih ini barang? Beneran nggak sih? Nah, itu. If you say so, I really believe. Gue langsung buka rekening deh abis ini. Karena ya jatuhnya kita juga sudah terbatas sama itu, we really hope Aladdin juga have a really bright future ahead. Thank you. Looking forward for the apapun itu lah ya, all the success, all the milestones that Aladdin will have, and also kita bisa will have ya. Oke, mungkin satu pertanyaan penutup ya. Apa harapan Kak Dio dan Kak Timi untuk para young alumni dari FEB UI? Istilahnya kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Kata-kata
Tim mau bilang tim. Iya. Nodong. Tadi Uninita banyak mutiara gitu. Apa ya, mungkin yang alumni, gue echoing kata-kata lu, join kegiatan alumni. Karena menurut gue ya praktikal aja sih, sekarang kan pada jadi profesional nih, butuh mobilitas sosial kan bahasanya, pasti banyak kebantu sih. Gue udah ngerasain juga kayak kita punya banyak regulators, kita punya banyak entrepreneurs, bankers gitu ya, startup, ada komunitas ya, kayak semua punya rumahnya. Dan again, balik lagi ya, you cannot connect the dot looking backward. Jadi kalau semakin banyak dot-dot yang mungkin looks scattered gitu ya, nggak kelihatan polanya, ntar somehow bisa connected dan lu bisa ternyata karena gue ini gue ke belakang. exactly. Gue ini gue jadi gini. So increase your chance by meeting more people. Increase your gitu. chance penting. Yeah. Yes. Increase the odds. Ya, gitu. Kalau bahasa gue. How about you, Hashtag. Diota? If Kata-kata mutiara dari Diota gitu ya. Jangan Don't lupa stress sikat out. Don't stress. Don't stress out. First thing. Itu everything will be okay in the end. Yeah. It strike hearts. Everything will be If it's okay not in the end. okay, it's not the end. Iya, Iya. Asik. Kayaknya langsung nutup itu. Wah, oke. Klimaks. Seorang bapak-bapak dan ibu-ibu. Orang kalau udah IPO emang harus Beda. harus tenang gitu. Closing itu harus bisa bikin harga sahamnya naik ya. Ayo, hati-hati. Waduh. Dengar. Oke. Tapi ini it's a very interesting point ya, karena mental health itu adalah sebuah sakit yang lu nggak tahu kalau lu sakit. Ini yang mana yang alumni terus yang again ya. Iya. Karena banyak nggak Burnout dikit ya. dan lain-lain ya. Bener, nggak dikit teman-teman gue yang dia sebenarnya burnout gara-gara di kerjaan mungkin stresnya terlalu tinggi dari pressure dari atasannya, atau mungkin dia entrepreneur having a lot of problems. Akhirnya dia nggak sadar dia burnout dan it costs a lot gitu. Jadi menurut gue ini mungkin it's a very good point dari Kak Diota bahwa mental health awareness itu it's very important dan keep it healthy. Yes. Tapi gue penasaran, how do you keep yourself from stressing out? Jadi gue waktu gue sempat sakit 2017 gue pergi ke India. Bukan buat healing ya, Cie. Tapi ada ada nikahan temen aja di India kebetulan gitu. Bukan buat healing. Jadi gue baca buku tentang stoicism. Stoicism itu sebuah filosofi Yunani lama gitu. Yang intinya adalah we can only control our mind. Everything else kita nggak bisa control. Jadi walaupun sulit, I'm not saying gue udah master ini gitu, tapi selalu nginget kayak ya udah, is there anything I can do about it? If there's any, kalau misalnya bisa ya kerjain gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya udah mau ngapain? Ya udah ya tinggal aja, nggak usah di-stressin gitu. Ya of course itu butuh practice, tapi ya apa yang kita bisa kontrol ya kita lakukan, yang kita nggak bisa kontrol ya kita harus bertawakal. Yes, persis. Jadi gue sempat ya one of the darkest moment in the world tuh last year lah ya, hubungannya dengan regulator. Asik. Ya tadi Pandemi balik lagi. juga sih ya, pandemi kan. Pandemi dan lain-lain. Kalau ya circle of control kan, katanya circle of influence dan lain-lain. Ya kalau akhirnya lo bisa berdamai kayak apa yang bisa lo kontrol lo lakukan, kalau enggak ya sudah kayak ya berserah aja gitu ya, karena mungkin nanti ujungnya ke something yang kita nggak tahu juga gitu. Jadi Wow. Tawakal. That's mind blowing. Well, thank you so much Diota dan Timi udah hadir di episode pertama dari Cerita Alumni Podcast presented by Iluni FWI. Kita senang banget udah ngobrol-ngobrol, nggak nyangka udah hampir sejam juga ya. Iya. Wow. Total dari sesi 1 dan sesi 2 nggak kerasa banget ya Ras. Yes, exactly. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Thank you. Diota, Thank you Kak for Timi having us. for coming. Senang banget Stay tune. ngobrol ya. Yes, it's very insightful ya. Stay tune buat teman-teman yang ingin mendengarkan episode berikutnya, karena kita akan mengundang narasumber kakak-kakak Iluni kita, atau mungkin adik-adik, atau mungkin adik-adik juga loh. Juga Bisa. Yang sangat inspiring, dan sekali lagi podcast ini berhasil dilaksanakan atas support dari Iluni FEB UI dan Direktorat Young Alumni Network. Yep. Dan kita tutup. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Alumni. Connect, collaborate, and contribute.